Halo In People, kamu menyaksikan In Today's Highlights bersama saya, Astrini Putri. Di informasi pertama, perekonomian dalam negeri pada triwulan ketiga tahun 2020 mulai pulih. Hal ini terjadi lantaran adanya peningkatan aktivitas, mulai dari realisasi stimulus hingga ekspor. Setelah sempat mengalami kontraksi hingga minus 5,32%, perekonomian domestik di triwulan ketiga tahun ini membaik. Pemulihan ini disebut terjadi karena didorong oleh realisasi stimulus fiskal hingga kegiatan ekspor yang meningkat. Selain itu, kinerja ekspor juga menunjukkan perbaikan terutama pada beberapa komoditas seperti besi dan baja, pulp, dan waste paper, serta tekstil dan produk tekstil. Meski begitu, Sri Mulyani mengakui bahwa investasi masih tertekan. Sebelumnya, penurunan ekonomi pada triwulan kedua terjadi akibat pembatasan sosial skala besar hingga karantina wilayah di seluruh dunia. Selanjutnya, pemerintah belum memutuskan untuk membeli vaksin COVID-19 asal Inggris. Alasannya perusahaan farmasi AstraZeneca menyanggupi ketersediaan vaksin baru pada kuartal kedua tahun depan. Belum lama ini terdengar kabar pemerintah Indonesia membatalkan pembelian vaksin asal perusahaan farmasi Inggris AstraZeneca. Tanggapi hal ini, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto sebutkan hal itu tidak sepenuhnya benar. AstraZeneca memang sanggup menyediakan vaksin dalam volume besar, namun baru siap mengirimkan pada kuartal kedua tahun 2021. Oleh karena itu, arahan Bapak Presiden tentu terhadap vaksin-vaksin seperti AstraZeneca, Novavax, dan yang lain itu tetap dikaji dan tentunya nanti dilihat sesuai dengan kebutuhan yang ada di Indonesia. Perusahaan farmasi asal Inggris ini memang menjadi salah satu kandidat penyedia vaksin untuk Indonesia. AstraZeneca dipertimbangkan karena harganya relatif mendekati harga publik. Di informasi lain, Hakim Pengadilan Negeri Bandung memvonis sejumlah petinggi Sunda Empire Selasa 27 Oktober. 3 orang terdakwa diganjar hukuman 2 tahun penjara. 3 orang petinggi Sunda Empire jalani sidang vonis di Pengadilan Negeri Bandung Selasa kemarin. Para terdakwa yakni Nasribang sebagai Perdana Menteri, Raden Ratnaningrum sebagai Ratu, dan Ki Ageng Ranggasasana sebagai Sekretaris Jenderal hadir dalam sidang tatap muka. Dipimpin oleh Beni Eko Supriyadi, majelis hakim pun memvonis para terdakwa dengan hukuman 2 tahun penjara. Mereka terbukti melakukan kegaduhan di tengah masyarakat dan membuat kabar bohong. Namun vonis ini lebih rendah dari tuntutan JPU sebelumnya, yakni 4 tahun. Alasan diringankan adalah karena para terdakwa dianggap kooperatif, serta disebut membawa misi perdamaian. Dari Jawa Barat kita ke Jawa Timur. Selama libur panjang akhir pekan, PT KAI Daop 8 akan mengoperasikan kereta tambahan. Sebanyak 79 kereta yang meliputi kereta api jarak menengah, jauh, dan lokal siap melayani masyarakat. PT KAI Daerah Operasional 8 Jawa Timur siap mengoperasikan 23 kereta api untuk perjalanan jarak menengah dan jauh, serta 23 kereta api lokal selama liburan panjang akhir pekan di Oktober ini. Dioperasikannya 79 kereta tersebut dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan saat libur panjang. Hal ini berlangsung dari tanggal 27 Oktober hingga 1 November. Selama pandemi COVID-19, PT KAI hanya menjual tiket 70%. Dan setiap penumpang harus mematuhi protokol kesehatan. Selain itu, calon penumpang juga harus menyiapkan surat keterangan non-reaktif. Kita beralih ke dunia olahraga. Tak mendapat lampu hijau dari Kemenpora, peluncuran Mandalika Racing Team Indonesia diundur. Peluncuran Mandalika Racing Team Indonesia atau MRTI yang seharusnya berlangsung Rabu 28 Oktober ini diundur. Acara yang tadinya dijadwalkan digelar di kompleks Kemenpora tersebut dibatalkan setelah tidak mendapat izin dari Menpora. Peluncuran baru dilaksanakan tanggal 9 November mendatang. Mandalika Racing Team Indonesia akan turun di kelas Moto2 mulai tahun depan saat Indonesia menjadi tuan rumah Grand Prix Mandalika di Nusa Tenggara Barat. Perhelatan akbar tersebut rencananya akan digelar Oktober tahun 2021. Selanjutnya, kalahkan Justin Gaethje, Khabib Nurmagomedov umumkan hal mengejutkan. Petarung MMA asal Rusia ini menyatakan pensiun dari dunia tarung bebas.
Berduel kontra Justin Gaethje di UFC Yas Island Abu Dhabi, Khabib Nurmagomedov menang di ronde kedua. Kuncian triangle choke Khabib membuat Gaethje kalah. Kemenangan mempertahankan sabuk juara kelas ringan ini membuat ia begitu emosional, lantaran ia mengenang sang ayah yang tutup usia Juli lalu akibat komplikasi, salah satunya COVID-19. Tak lama Khabib pun mengumumkan pengunduran diri. Petarung ini menyudahinya dengan rekor tak terkalahkan, yakni 29 kali menang dari 29 kali berduel. Beralih ke dunia showbiz, bagi pecinta komedi romantis, Dash and Lily bisa jadi pilihan. Serial terbaru dari Netflix ini bisa People saksikan mulai 10 November 2020. Dash and Lily berkisah tentang sosok pria muda bernama Dash dan perempuan bernama Lily. Keduanya memiliki karakter berbeda. Meski belum pernah bertemu, mereka sering bertukar rahasia dan impian lewat sebuah buku. Serial ini diangkat dari sebuah novel romantis yang berjudul Dash and Lily's Book of Dares. Tokoh Dash diperankan oleh Austin Abrams, sementara yang jadi pemeran Lily adalah Midori Francis. Shawn Levy dan Nick Jonas turut menjadi produser dari serial terbaru Netflix ini. Dan Dash and Lily bisa People saksikan mulai 10 November mendatang. Selanjutnya kita ke Korea Selatan. Girl group Twice belum lama ini comeback dengan single terbaru. Berjudul I Can't Stop Me, music video tersebut baru sehari rilis sudah disaksikan belasan juta kali. Ini dia yang ditunggu para fans Twice alias Once. Tepat hari Senin 26 Oktober kemarin, Jihyo dan kawan-kawan comeback dengan single terbaru. Berjudul I Can't Stop Me, lagu ini berkisah tentang konflik internal di mana manusia harus bisa memutuskan di antara hal baik dan buruk. Single bernuansa netro ini langsung menarik perhatian banyak orang, khususnya penggemar mereka. Bahkan baru sehari dirilis, musik videonya sudah disaksikan belasan juta viewers. Wow, gak heran kan? Karya terbaru girl group asuhan JYP Entertainment ini langsung duduki trending di sejumlah negara, tak terkecuali Indonesia. Lagu I Can't Stop Me bisa People dapatkan di album terbaru Twice yang bertajuk Eyes Wide Open. Selanjutnya buat yang suka wisata budaya, yang satu ini bisa jadi referensi. Namanya Kampung Adat Praijing. Lokasinya di Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Namun sayangnya informasi ini sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita di In Today's Highlights kali ini. Saya Astuni Putri, In Today in People's Way. Bye-bye! Bagi kamu yang ingin berwisata sambil mempelajari budaya Sumba, bisa mampir ke Kampung Adat Praijing. Di sini terdapat 30-an rumah tradisional khas Sumba. Atapnya memang unik nih In People, karena terbuat dari alang-alang kering. Selain menjadi tempat tinggal, warga Sumba jadikan rumahnya sebagai kandang ternak. Selain bertani dan berternak, warga juga banyak loh yang menjadi penenun. Nah, kain adat ini tak hanya digunakan sebagai pelengkap upacara adat, tetapi juga menjadi cindera mata. Butuh waktu 2 minggu hingga 1 bulan untuk menyelesaikan selembar kain. Kalau In People ingin datangi kampung ini, siapkan uang Rp10.000 untuk tiket masuk. Kampung Adat Praijing berlokasi di Desa Tebara, Kecamatan Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur.